anak-anak, hari ini kita belajar ngarang ya. Isi karangannya tentang keinginan kalian yang belum tercapai. Ibu kasih waktu 1 jam. Namaku Rara. Aku tinggal di Jakarta. Di rumah yang sempit, di kampung pemulung yang sumpek dengan rumah-rumah tanpa jendela. Ya, apa artinya sebuah jendela jika kami bisa kehilangan rumah kapan saja karena digusur? Sebenarnya, aku pengen tahu apa pendapat ibu tentang jendela. Tapi, ibu sudah meninggal karena sakit sebelum aku sempat bertanya. Sayang, nenek Simbo tidak setuju. Jendela untuk apa, Tora? Katanya. Tapi aku tetap ingin punya jendela. 1 saja. Biar matahari dan angin bisa masuk ke dalam rumah. Bapak janji mau bikin jendela. Entah kapan. Rara, kamu kenapa? Udah selesai ngarangnya? Dikit lagi, Bu. Anak-anak. Udah berapa lama kau kerja dengan Sari? Baru 6 bulan, Nek. Nenek nggak kenal ya sama saya. Kalau saya sih kenal sama Nenek. Dari mana? Memang apa selebritis kau pikir? Dari foto. Oh iyalah. Mana Nyaldo? Tuh, kecapean dia iya. di situ, Nek. Iya. Halo, Nenek. Halo. Tambah besar kau, nak. Jalan, 2 tahun tak ketemu nenek. Sama tinggi kita. Iya. Mana yang lain? Aldo sendirian aja, Nek. Iyalah. Ya. Iyalah. Halo? Aldo sudah ketemu dengan nenek. Iya, ya. Ini udah sama Nenek. Ayo mau bicara dulu sebentar. Ya. Nenek. Siapa? Ayah. Mi, maaf saya tidak bisa jemput Umi. Ya nggak apa-apa, nak. Rana mana? Lagi ikut seminar permata Mi di Bandung. Oh,
Iya. Tapi tadi saya udah telepon nih, dia akan pulang hari ini. Umi sehat? Alhamdulillah, sehat. Nanti habis meeting, saya langsung pulang ketemu dengan Umi ya. Iya. Selesaikan aja tugas kau tuh ya. Iya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, sudah ditunggu. Oh ya, Dava ingin punya sepeda. Ya Bu, jadi kalau misalnya sekolah aku bisa naik sepeda. Alah, rumah di kampus ini aja pengen naik sepeda. Apaan sih? Sari ingin punya boneka Barbie. Rafli ingin punya kambing. Ya Bu, biar mas saya nggak buat sampah terus. Tapi Bu, ambil. Nah, Rara, kamu ingin punya jendela. Pengen punya jendela. Ayo wae. Nggak sekian aja pengen punya AC. Allah, punya AC. Emang rumah gedong. Dodo, nggak usah. Biar mas Tarjo aja. Ya. Apa kabar, Ci? Baik, Nek. Terakhir kali kita ketemu kan lebaran 3 tahun yang lalu ya, Nek? Iya. Awet kau kerja di sini ya? Iya dong. Nek, ini suami Siti. Oh. Baru nikah 6 bulan yang lalu. Oh, kamu udah ngutang kalian. Mari pestain juga, Nek. Lagian Nek kan jauh. Iya, Siti, bantuin mas Tarjo dong. Sini. Ah, Mas Tarjo. Oh, gituan aja nggak kuat. Gimana gendong Siti? Kayaknya ada yang beda ini. Baru direnovasi tahun lalu. Bagus. Jendelanya jadi besar-besar. Aldo senang nenek mau tinggal di sini. Aldo jadi punya teman. Kan biasanya ketemunya setahun sekali kalau Aldo liburan ke Medan. Atau Aldo kan udah meninggal. Jadi nenek bisa tinggal di sini. Ini kamar nenek udah disiapin. Iya. Tuh, itu foto Aldo sama Ato waktu mancing ikan di kampung. Nek, Aldo bangunin Bang Adam dulu ya. Mau bilang nenek dah datang. Iya, sayang. Aldo? Bang, bangun bang. Nenek udah datang. Bawa Ika Ambon, kesukaan abang. Tidur lagi. Bangun. Rat, cincin jadi dibeli nggak? Tapi 3 kali bayar ya. Oke. Yuk. Kita kan ketemu lagi minggu depan kan ada seminar permata. Oh iya, iya. Surabaya. Oke ya? Ingetin lagi ya. Oke. Ya. Ratna besok jangan lupa loh datang arisan di rumah si Ida loh ya. Iya, insya Allah. Soalnya mertuaku udah datang. Nenek, Adam? Nggak kuliah kau? baru aja kelar D3-nya, Nek. Melanjutin S1-nya ntar aja dulu. Cuti dulu. Macam orang kantoran aja kau. Oke, cuti. Lagi konser sama grup band, Nek. Kami lagi bikin album. Hah? Ntar dengerin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Aduh maaf Umi. Ternyata nggak sempat jemput ke airport. Nggak apa-apa. Sehari pun udah bilang. Kau ke Bandung katanya ya? Iya. Ini nggak sopan. Bisnis Ratna ini lagi bagus. Makanya Ratna sekarang sering ikut seminar, presentasi. Maya untuk tambah-tambah pengalaman, Mi. Bun, tadi yang jemput nenek ke airport, Aldo sama Mas Tarjo aja. Loh, Adam? Adam, kenapa nggak ikut jemput? Semalam rekaman sampai jam 3, Bun. Antuk. Yang direkam juga nggak tahu lagu apa. Berisik. Lagu rock, Nek. Anak muda zaman sekarang pada suka. Nenek mesti dengerin. Kasih komentar. Ya? Masa nenek disuruh dengerin lagu rock? Hadat Alwi, Sulis, Senada. Nah itu yang cocok buat nenek. Enggak, nggak gaul. Umi, Ratna ganti baju dulu ya. Iya. Ayo, Nek. Apa ini? Dengerin lagu ada.
Never give up. Never give up. Never. Adam! Matiin musiknya! Gimana, Nek? Mantap nggak? Ya tapi beneran nih. Menurut lo Rio beneran suka sama gue? Ya iyalah, Din. Dia kan suka kasih komen di status FB lo. Kalau nggak ada perhatian sama lo, apa dong namanya? Tadi nih, Nenek udah datang. Tuh di kamarnya. Oh ya udah, lo berdua langsung ke kamar gue aja ya. Yuk. Nenek. Andini. Tas berapa kau sekarang? Kelas 3, Nek. Wah, pasti sekarang kau sudah punya pacar ya? Ya baru PDKT gitu sih, Apa Nek. itu PDKT? Pendekatan, Nek. Bahasa anak gaul. Iya, Nek. Dini ke kamar lu ya, lagi ada teman-teman. Nanti kita ngobrol lagi. Iya, ya. Tapi Nenek jadi tinggal sini kan ya? Insya Allah. Sini Aldo bantuin, Nek. Nggak usah, Dok. Nanti malah berantakan. Kalau beresin baju doang Aldo bisa kok. Iya. Ini bawa sana ya. Tuh kan, dibilangin, Aldo. Maaf, Nek. Ya, enggak apa-apa. Sana kamu ganti baju, Gih. Mau kursus lukis kan? Oh iya, Aldo lupa. Aldo ganti baju dulu ya, Nek. Iya, sayang. Ayo ngajak jalan. Gue boleh sapa nih? Yah, pakai nanya lagi lo, Din. Ya jawab mau lah. Jangan, tanya dulu mau kemana. Ntar cuma keluar masuk gang lagi. Pemulung kali ya, keluar masuk gang. Kalau ntar si Rio jadi kemari buat jemput lo, kayaknya lo mesti ngumpetin adik lo si Aldo itu deh. Kenapa emang? Ntar dia lagi punya gebetan, tapi adiknya agak gimana gitu. Sorry ya, Din. Gue terlalu polos. Wah, mendung, Bu. Roro ngojek ya? Makan siang dulu, Dok. Sekalian kamu buat makan siang untuk bapak kamu. Iya. Nih, Pak. Makasih, Ra. Roro ngojek dulu ya, Pak? Iya, pulang aja kemalaman ya. Habis maghrib udah di rumah, ya. Iya, Pak. Ambil ikan, Bang. Dua ya. Nih, Ci. Dua. Makasih ya. Turun dari awan, itulah anugerah Tuhan. Tanah dan juga tanaman, semua basah karena hujan. Hujan, datang dan bersegi. Hujan, menyejukkan bumi. Di bawah hujan kita menari, semua menyambut gembira hati, menunggu datang warna-warni pelangi, dalam indahnya biasa yang mentari. Hujan, membersihkan udara kita. Hujan, menghidupkan alam semesta. Nara, mulai deh menghayal lagi. Bagus, tapi lebih bagus lagi. If you put more red color into the drawing, warna merah, it'll make the sun appear much brighter. Oke, Pak. Gambar rumah siapa ini, Aldo? This is my house, Pak. Payung. Aduh, hujan
lagi. Nggak bawa payung. Kamu ikut aku aja. Bantuin. Makasih ya. Payung. Yuk, duluan ya, Do. Iya, Dok. Payung, nanti aja ya. Lagi nunggu jemputan nih. Aku suka gambar kamu loh. Banyak jendelanya. Kok kamu tahu sih? Pas kamu lukis tadi, aku ngeliat dari luar, dari jendela. Suka gambar juga ya. Aku suka banget, tapi nggak sebagus kayak kamu. Aku juga masih belajar kok. Tuh, jemputanku udah dateng. Aldo! Iya, Nek. Payung, Nek. Enggak, Nak. Payungin yuk. Ini buat kamu. Hah, 10.000? Iya. Semuanya? Iya. Makasih ya. Iya. Itu seharusnya punya gue. Gara-gara lo nih. Masya Allah. Apa itu, Jo? Berdarah, Nek. Ya Allah, bawa ke rumah sakit, Jo. Iya. Cepat. Kami ikut kantor juga ya, Mas. Terima kasih ya Bu, Rara sudah diantar pulang. Iya, sekali lagi minta maaf ya, Bu. Tak sengaja tadi Rara keserempet. Namanya juga musibah. Untung lukanya nggak parah. Itu karangan Rara. Dari dulu Rara kepingin punya jendela. Tapi yo... Mari, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau kemana kau, Aldo? Sekolah singgah. Apa tuh? Itu sekolahnya Rara. Ibu ngajar di situ. Berapa orang muridnya? 12 orang, Nek. Semuanya anak pemulung. Belajarnya gimana? Sama aja kayak sekolah biasa. Cuman bedanya di sini gurunya cuma satu. Muridnya ada yang besar, ada yang kecil. Yang penting semua mau belajar. Ayo kita pulang. Iya. Ayo. Bu, foto, Bu. Motonya gimana? Jangan khawatir sama abang. Gampang beres, cuma 10.000 aja kok. Ya, foto. Boleh. Kau di mana, kau? Assalamualaikum. Lama amat sih. Iya, bentar lagi selesai. Ya. Kalau ada sini saya kasih Bu Alia ya. Ya. Bang, foto sama Aldo dulu nih. Ini Mas Tarjo fotoin. Ayo. Ya, Aldo mau ngambil tabungan di bank 300 ribuan. Buat apa, Dok? Beli buku buat disumbang ke sekolahnya Rara. Rara siapa? Itu anak pemulung yang serempet tadi. Yang Umi ceritakan itu. Buku bekas Aldo kurang banyak. Jadi Aldo mau beli yang baru. Boleh ya? Boleh. Kakak mau nyumbang? Kalau buku musik mau nggak? Banyak tuh di kantor Bang Adam. Asik. Masa pemulung dikasih buku musik sih ada-ada aja. Rupanya. Nggak apa-apa lah. Ra, kamu kan masih sakit, Ra. Rara mau sekolah, Pak. Nanti aja, Ra. Tunggu kepalamu sembuh. Udah sembuh kok, Pak. Sudah nggak sakit lagi. Simbo aja ngizinin. Rara itu pengen pinter, biar dapat kerja. Terus uangnya buat beli rumah yang banyak jendelanya. Awas rambutnya basah. Iya. Buku sumber ilmu. Buku
abang sumbangin buku-buku sama sekalian. Majalah musik ya, oke? Posternya juga ya, Bang. Jangan, itu poster kesayangan abang. Apa? Bagus lah foto Aldo. Kau lagi main orkes kau pajang. Poster macam itu kau sayang. Orang bunuh diri kau pajang. Si Aldo nih, nggak tahu mas. Nah, ini dia. Nah. Mas Aldo, ayo. Yuk, Bang. Oke, hati-hati. Mau kemana kamu? Kemana? Sana dulu, Pak. Aldo bawa apaan tuh? Siapa? Aldo. Halo, Maria. Jangan berebut anak-anak. Oh, Beb. Anak-anak. Jangan berebut. Nonton sesuatu ya. Gurunya Rara ya? Oh, iya. Saya Adam, kakaknya Aldo. Oh iya, Alia. Makasih ya buku-bukunya. Ya. Ini buat kamu. Wah, bagus banget. Nanti Aldo kasih krayon sama kertas gambar juga ya. Makasih ya. Bu Guru, ini buku apaan sih? Waduh, itu buku ayah saya. Mas Tarjo, kenapa dibawa buku kayak gitu? Waduh, saya nggak ngerti mas. Ini semuanya ada di bagasi mobil. Maaf. Itu Aldo yang taruh. Abis Aldo kira ayah udah nggak baca lagi. Adik-adik, kalau kalian ada yang nggak ngerti bukunya, dibalikin aja ya. Ntar dititipin aja sama Bu Alia. Maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa. Bener kan Aldo bilang, Bu Alia emang cantik. Iya Dok, lebih cantik dari foto yang kamu tunjukin kemarin tuh. Tadi aja nggak mau nemenin kita ya dok. Udah punya pacar belum Dok? Tanyain aja sendiri. Ntar kalau ketemu lagi, salamin ya dari Bang Adam. Mas, salam aja sendiri, nggak gentleman banget. Katanya anak band. Mending gua ngeband dengan anak macan kali. Mas Tarjo kan tahu nih. Kalau gue pengen jiper kalau ada masalah cewek. Ntar saya ajarin. Bu, kapan kita punya rumah yang ada jendelanya? Sabar ya, Ndok. Kalau punya jendela kan enak, Mbok. Kalau pagi matahari bisa masuk rumah. Jadi sehat. Kalau malam Rara bisa ngeliat bulan sebelum tidur. Terus nyanyi deh. Ambilkan bulan, Bu, yang selalu bersinar di langit. Pak, Apa, Pak? mau denger dongeng nggak? Dongeng apaan, Pak? Ada keluarga tupai. Tinggalnya di dalam satu pohon. Ada ibu, bapak, sama anak tupai. Suatu hari, anak tupainya ngeluh. Dia ngomong gini sama bapak sama ibunya. Oh, bapak, ibu, kok kita tinggalnya di dalam pohon sih? Dalam pohon itu kan udah enak. Udah sempit, gelap. Udah ada jendelanya lagi. Aku udah suka. Terus, ibu tupainya ngejawab sambil senyum. Ibu tupainya bilang gini, Nak, kita ini harusnya bersyukur. Kita masih dikasih rumah untuk kita berlindung, Nak. Ibu, bapak, aku udah mau. Pokoknya aku itu pengennya tinggal di tempat yang udah sempit, di rumah yang enak, di rumah yang luas, yang begini, yang begitu, yang begono. Akhirnya bapak tupai ngomong, punya akal. Nah, kamu ini pengen tinggal di tempat yang luas, di rumah yang enak. Gampang. Besok bapak bawakan buah kenari yang banyak tak masukin ke dalam rumah kita. Hah?
Anak Tupainya bingung. Anak Tupainya jadi tambah bingung lagi. Pas besoknya Bapak Tupai bawa semua buah kenarinya masuk ke dalam rumah mereka. Banyak banget buah kenarinya. Sampai-sampai si anak Tupainya itu udah bisa gerak. Sampai kesempitan. Aduh, Bapak Ibu, kok jadi sempit begini sih? Katanya Bapak mau ngasih rumah yang luas. Kenapa jadi sempit begini? Udah deh, buang aja buah kenarinya, buang. Ya wes nak, kata Bapak Tupainya. Dibuanglah 3 buah kenarinya. Yung. Bapak Tupai nanya lagi, gimana sekarang? Ya masih sempit, Pak. Cuma 3 buahnya yang dibuang. Udah deh, Pak, buang aja semuanya, buang semuanya. Ya wes, kata bapaknya. Dibuang semua buah kenarinya keluar. Sampai benar-benar kosong. Bapaknya nanya lagi buat terakhirnya. Dok, gimana sekarang? Gitu dong, Pak. Enak sekarang. Aku bisa gerak bebas. Sekarang rumahku itu udah nggak sempit lagi. Udah luas. Asik. Kata Bapak Tupainya. Kok ngomongnya begitu? Emangnya dulu sama sekarang bedanya rumah kita apa? Waktu itu kamu bilang rumah kita sempit. Sekarang kamu bilang rumah kita luas. Hah? Anak Tupainya tak bisa jawab apa-apa. Udah malu, dia cuma diem, murung kucu. Kamu ngerti dah maksudnya Bapak itu cerita apa? Tahu, Pak. Apa? Kita nggak boleh nyimpen makanan dalam rumah kan, Pak? Rara, maksudnya Bapak, kita itu harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki ini, ya. Yowes, kamu turun. Nanti terlambat besok ke sekolah, ya. Ayo tidur. Pak, buatin jendela dong. Iya. Nanti Bapak nyari duit yang banyak. Doain Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak nenek tinggal di sini, kita jadi sholat subuh bareng terus ya. Asik. Biasanya nih Kak Dini masih molor, apalagi Bang Adam. Oh, comel kamu. Emang bener kok. Kak Dini aja suka telat sekolah. Biarin, yang penting kan aku sekolah 5 hari daripada kamu 2 hari. Tapi sebenarnya Aldo tuh mau pindah ke sekolahnya Rara. Loh, kan pindah, emangnya kenapa? Ada yang mengganggu? Enggak. Aldo pengen aja pindah ke sekolah biasa. Kamu tuh nggak bisa di sekolah biasa. Kamu kan ya agak gimana gitu. Comel kamu ya. Aldo tuh pengen sering ketemu Rara dan teman-temannya. Ya sudah, kau ajak saja Rara dan teman-temannya main ke sini. Gak apa-apa. Yes. Emang kalau pengen punya jendela aja nggak boleh ya? Boleh aja. Habis anak-anak ngeledekin terus. Katanya aku ngimpiinnya lebay. Soal anak orang kaya yang pengen punya jendela. Gak apa-apa lebay, nama juga mimpi. Cita-cita boleh aja kan? Tunggu. Tahu nggak? Ini sekolahan siapa? Tahu nggak? Siapa? Obama. SD-nya Obama. Tahu kagak Obama itu siapa? Omnya kamu. Kalau Obama om gue nggak bakal ngamen dan temanan sama berdua. Iya teman gue, Donald Trump. Donald Trump? Apanya Donald Bebek? Donald Trump itu orang terkaya di Amerika. Dan Obama itu presiden Amerika. Nah dia SD-nya di Indonesia. Ya di sini. Presiden Amerika SD-nya di sini? Iya, makanya nggak apa-apa. Punya cita-cita yang tinggi. Jangan kan pengen punya jendela. Jadi presiden aja boleh. Udah yuk, ngamen lagi yuk. Mas Tonjo, stop. Rara, kita berenang ya di rumahku. Mau.
arisan Ibu Ida. Masa ambil 2 mahal? Di Aduh. arisannya Ibu Ida dipakai itu, keren banget. Siti? Iya, Bu. Aldo jadi ngajak temennya berenang di sini? Iya, Bu. Udah dari tadi. Anak-anak siapa? Itu anak-anak pemulung, temennya Aldo. Oh, rumah lu udah jadi rumah singgah rupanya ya? Siti. Ya, Bu. Nanti kalau mereka udah selesai berenang, bersihin ya. Kapuriknya banyakin. Iya, Bu. Rumahnya itu bagus banget. Kolam renangnya gede. Jendelanya juga besar-besar. Kayak di istana loh. Ya, berenang gak ngajak-ngajak. Lagian kamu, Rara pengen punya jendela aja diledekin. Gak diajak deh. Ya, maaf. Gak diledekin lagi. Kalau seneng-seneng, ajak dong. Kalau diajak susah, mau nggak? Bukannya tiap hari kita udah susah ya? Si Rara kenapa? Tidur? Tuh. Jangan pilih-pilih teman, Ra. Iya. Diajak ngomong, bengong. Enggak. Aku lagi ingat mimpi semalam. Kampung kita berubah menjadi rumah-rumah yang sangat indah. Dan tiap rumah ada jendelanya. Dan tiap jendela ada pot-pot bunganya. Bagus banget. Kebayang gak sih kalau rumah-rumah kita kayak gitu? Ya, paling enggak seindah mimpiku. Tapi paling enggak kita semua punya jendela di rumah. Biarpun kecil, yang penting kita punya jendela. Enggak? Ah, bener. Bapak, ini loh Pak, anak mau minta jendela. Apa-apaan? Nggak ada. Nggak ada. Udah diem. Udah diem. Udah diem. Mau jendela. Nggak ada. Sayang, rumah kita kan rumah milik. Gimana mau Jendela. Nggak mau, maunya jendela. Jendela bukan cuma rumah yang perlu jendela, tapi juga jendela di setiap hati kita, tempat kita membuka rasa agar jiwa peka senantiasa. Adakah jendela di hatimu? Buka jendelamu, bukalah hatimu, lihatlah di sekitarmu, masih banyak kita memerlukan cinta. Buka jendelamu, bukalah hatimu, lihatlah di sekitarmu, masih banyak kita memerlukan cinta. Raga, lu bilangin anakku si Rara. Jangan pada ngajakin anak yang lain, kita kagak-kagak. Pada minta jendela. Iya tuh anak-anakku juga, iya. Pada minta jendela. Punya pintu aja bersyukur. Gero. Bukan cuma rumah yang perlu jendela, tapi juga jendela di setiap hati kita, tempat kita membuka
Krayon dari mana itu, Ra? Dari Aldo, Pak. Oh. Bagus gambar kamu tuh. Bikin jendelanya kayak gini aja. Catnya warna pink. Iya. Ngapain kamu kesini? Aku mau lihat Simbo. Sudah berapa kali aku bilang sama kamu ya, kamu udah usah sini lagi. Pergi kamu. Pergi. Budi Asih. Rara. Masuk. Mbok. Apa? Simpan aja uang haram kamu itu. Aku masih sanggup kok kasih makan, Bo. Mas. Aku mau kerja di Batam. Belum tentu aku bisa ketemu sama Simbo dalam waktu dekat. Aku cuma mau cium tangan Simbo. Aku cuma mau cium tangan Simbo sebentar aja. Mbok. Simbo. Ampunin aku, Simbo. Alah, ampun. Minta ampun sama Tuhan. Udah. Pergi dong. Pergi. Udah pergi. Pergi kau. Masuk, Ra. Asih, kemana aja? Tumben baru kelihatan. Omnya nggak ngikut? Apalagi nyari om yang lain. Soma, lurus Bude. Bude nitip ini buat si Rara ya. Ini bonekanya lucu ya. Bude juga nitip ini buat Simbo. Apaan ini, Bude? Uang. Tapi nggak usah bilang bapaknya Rara ya. Ini uang dari Bude. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah gitu aja ya. Bude mau permisi dulu. Dikit-dikit yuk buat jajan. Ih, kecil-kecil, otaknya kriminal. Lagu amat. Sok suci. Tenang, Anda. Din, ultah lo mau bikin konsep apa nih? Tinggal 2 minggu lagi loh. Secara yang ke-17 tahun ya kan? Belum tahu nih gue. Nyokap gue sih udah booking gedung, tapi konsepnya apa ya? Tunggu. Lo belum nerima Rio kan? Gimana pas ultah lo, first cake lo kasih ke Rio sebagai tanda lo nerima dia. Kan udah 17, boleh pacaran dong. Dini wow. Kau ini bagaimana? Pesan gedung kok tidak bilang-bilang sama abang? Pestanya di rumah kita saja, kan cukup luas. Iya lupa bang. Tapi Ratna baru bookingnya juga minggu yang lalu. Sekali-sekali di gedung. Kan ulang tahun yang ke-17. Emang acaranya apa aja, Kak Dini? Suruh aja grup bandnya Bang Adam tampil. Mau berapa lagu? Stres tahu denger lagu-lagunya Abang. Album udah mau kelar nih. Ntar kalau misalkan album Bang Adam meledak, manggil Bang Adam mesti bayar 100 juta. 100 juta. Bayarnya pakai koin ya Bang ya. Suruh aja tuh temen-temennya Aldo ngumpulin recehan dari hasil ngamennya. Nyantai my brother. Ya, gak ada duit. Bagus. Kamu bawa uang gak, Rana? Aku juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara, sini deh. Bapak ada kejutan buat kamu. Apaan, Pak? Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jendela Rara. Loh, kok nggak ada lubangnya, Pak? Gimana Rara mau ngeliat keluar? Ya,
Kalau jendela beneran kan ada kusennya, Ra. Emang kusen mahal ya, Pak? Doain Bapak nanti dapat duit, dapat rezeki. Ya, nanti Bapak buatin yang bagus buat Rara. Yang ada ukirannya ya, Pak? Yo. Bapak ya. Rara. Ya, Mbak. Mandi. Ra. Din, Rio udah datang tuh. Ayo sana samperin. Halo, happy birthday ya. Iya, makasih ya udah mau datang. Kak, kita udah dijemput. Teman-teman udah nunggu mobil. Yuk buruan. Rara, nanti pulangnya jangan kemalaman ya. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak tunggu. Kalian langsung ke belakang panggung ya. Jangan lewat depan, lewat samping. Masuk bang, sana lah. Udah mulai acaranya? Jam 7, setengah jam lagi, Nek. Oh iya. Tuh MC-nya tuh. Iya. MC kau ya? Iya betul, Bu. Apa acaranya? Ini acara pertamanya, pembukanya bandnya Adam, Bu. Apa sih tuh? Pas. Masukkan dulu. Sembunyi dulu. Ayo. Nenek gue. Lincah ya nenek lo. Mana sih? Siti. Iya, Bu. Nenek Maldo mana? Kok nggak kelihatan sih? Pada jemput Rara sama teman-temannya, Bu. Loh, memangnya mereka diundang? Nggak tahu deh, Bu. Oh, gimana sih? Iya. Gimana sih kok nggak dikasih tahu? Sekarang gini, kalau sampai mereka datang, suruh di belakang panggung ya. Jangan sampai nyampur dengan tamu-tamu. Iya, Bu. Ingat ya. Mas. Mau nanya, Mas. Kusen jendelanya dijual nggak? Emang kenapa? Kalau dijual murah mau tak ambil. 200 ya? Wih. Bisa setengah harga nggak? Ini di toko barunya 500 loh. Orang ada duit. Kalau mau yang itu aja gimana? Saya kasih 100, tapi kacanya memang tinggal satu. Yang satu udah pecah. Ini, Mas. Mas. Jendelanya tak ambil.
Tapi tukar sama dagangan ikan saya. Ini lebih dari 75.000 Mas sama tempat-tempatnya, sumpah. Benar. Boleh ya Mas? Bawa deh. Bener Mas? Ya. Alhamdulillah Mas. Kebetulan anak saya suka ikan. Mas makasih banyak Mas. Ya. Alhamdulillah. Rara, kamu jadi punya jendela, Rara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik semua yang di sini di ulang tahunnya anime yang ke-17. Ya, namun hanya namanya adalah Second Story 10. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan betapa indahnya dunia yang kau miliki. Maksudnya kalau lagi nyanyi. Sorry, Ri. Adil lo nggak banget sih. Dia jadi tahu kan kalau Adil tuh agak-agak gimana gitu. Gimana sih? Kan nggak ada acara anak-anak itu tampil di sini. Ya gue juga nggak tahu. Yang gue panggil kan grup band abang lo. Tapi ujuk-ujuk aja itu Lilliput pada datang sama pawangnya. Hingga akhir kau Kamu juga Siti udah dikasih tahu suruh nunggu di sini, malah kok jadi manggung. Tadi udah mau saya bilangin Bu, tapi mereka keburu naik panggung.
lagu melo untuk kalian semua. Loh, kok Bunda sama Kak Dini nggak nonton Aldo sih? Ngapain nonton pertunjukan kayak gitu? Kamu pikir bagus ya? Siapa yang punya ide ini? Dan siapa yang mengizinkan kalian naik ke panggung? Kalian masuk ya. Kalian masuk sana. Masuk sana. Masuk sini. Masuk. Umi yang punya ide itu, Ratna. Maksudnya mau kasih hadiah kejutan buat Dini. Makasih, Nek. Dini bener-bener terkejut. Ini, maaf kalau ide nenek ini cuma bikin Dini malu. Apa kata teman-teman Andini ngeliat tingkah Aldo tadi di atas panggung? Sekarang semua orang tahu kalau Dini punya adik cacat, Bun. Jangan ngomong begitu. Ya tadi emang gitu. Aldo tuh emang aneh. Udah, ayo balik ke pesta. Semua orang pasti nyariin kamu. Aduh, make up kamu blobor lagi. Mahal salonnya. Udah. Halo Bu Alia. Kebakaran? Simbo dan bapakmu dibawa ambulan. Bagaimana keadaan mereka, Dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi keadaan mereka masih kritis. Kita berdoa saja agar mereka bisa bertahan. Permisi. Terima kasih, Dok. Baiknya kita pulang saja malam ini ya. Besok pagi kita kesini lagi. Ya, Dok? Rara mau kemana? Rumah Rara udah nggak ada lagi. Rara nginep aja di rumah Aldo. Boleh ya, nih? Rara, mulai malam ini nginap di sini ya, sampai bapak dan mbokmu sembuh. Iya, malam ini Rara bisa pakai baju Aldo untuk tidur. Besok nenek belikan baju baru, ya? Kak, Aldo minta maaf ya. Aldo udah bikin malu kakak.
Rara mau nemenin Simbo sama Bapak. Rara nggak mau di sini. Besoklah kita ke rumah sakit ya. Tidurlah nak. Halo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, ya. Baik. Nek. Bangun, Bu. Bapak udah nggak ada lagi, Bu. Bu. Bangun, Bu. Karena Bu Jumiati mengidap penyakit TB dan dia banyak menghirup asap, maka kami tempatkan dia di ruang HCO. Kami belum bisa memastikan kapan dia akan sadar, tapi kami akan pantau terus kondisinya. Oh ya dok, mengenai biaya perawatannya, tolong tagihannya dikasih ke saya saja dok. Nanti bagian administrasi yang akan menghubungi Ibu. Saya juga titip Rara dok, dia akan menemani mboknya di sini. Nanti kami setiap hari akan menengoknya di sini, insya Allah. Baiklah, saya permisi Bu. Terima kasih dokter. Kasihan Rara ya, Nek. Iya, makanya kita harus selalu bersyukur masih punya keluarga yang utuh. Jangan pernah berhenti saling menyayangi, ya. Walau apapun yang terjadi. Semua tentangmu dalam ingatku, semua kenangmu dalam kalbuku, segalanya indah di saat kita masih bersama, dalam tawa dan air mata, melalui waktu bersaja. Ku tahu pasti besarnya kasih yang engkau beri
bertemu di kehidupan yang baru. Tetaplah jadi cinta utuhku, karena engkau tiada terganti. Dalam nafasku juga doaku, ku mohon selalu di setiap waktu. Tuhan tak henti kan melimpahi kasih suci murni, seperti kasih-Mu yang tiada batas padaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara, kita berenang bareng yuk. Iya, kita kan belum pernah berenang di tempat yang asik. Iya. Iyalah, ikut aja. Seru tau. Iya. Ayo jalan-jalan. Kamu kan udah seminggu di kamar. Iya. Ayo, Rara. Ayo. Simbo, Pastilah diizinkan Simbo. Kan sama nenek. Iya, Mbak izinin. Pergi sana, jangan di kamar terus. Sumpah. Iya, Alhamdulillah Rara bisa ketawa lagi. Seandainya semua anak di dunia ini bisa memperoleh kebahagiaan, indah kali lah, ya kan? Kalau kita tak memberikan hati dan tangan kita untuk merengkuh mereka, anak-anak jalanan itu, yatim piatu pula, kayak mana nasib anak-anak itu? Jadi menteri sosial aja kali, Nek. Tahu. pulang, mandi dulu. Terangin dari pagi. Mau puasa. Kamu kok mau ya jadi guru mereka? Tiap orang kan kesenangannya beda-beda. Kalau kamu senang main band, ya kalau aku tuh senangnya ngajar mereka. Gitu ya? Ada gajinya nggak? Ada sedikit dari yayasan. Tapi ya boleh dibilang ini panggilan dari hati kok. Asik. Mulia sekali. Biasa aja. Terus kegiatan kamu selain ngajar apa? Sambil kuliah dia mau dia semester 5. Sibuk dong. Sorry, kalau aku pengen tahu nih urusan kamu. Kamu udah punya pacar belum? Udah tunangan? Udah tunangan ya? Kita balik yuk. Nenek sendirian tuh. Heh, maling sana mulu mobil lu. Kasih tahu apaan? Udah. Din. Sorry gue buru-buru mau les. Din, bentar, Din. We're going to go through these questions from the test, okay?
Okay, class, so today we're going to go through these questions. Andini, can you tell me the answer to 2A? Andini? Are you okay? Sorry, sir. Pardon me. Can you answer 2A? Ini rumahnya Andini? Ya betul, tapi non Andininya lagi les. Oh iya. Mas siapa ya? Oh, saya temannya. Boleh saya tunggu di dalam? Ya boleh. Makasih ya Mas. Dari kemarin Dini tuh bete sama omongan lo. Emang gua ngomong apa? I'm just kidding, Adek. Udah deh, mulai sekarang stop ngomong sembarangan. Lo nyadar gak sih? Kadang omongan lo tuh bikin orang bad mood. Hello, what's wrong with my congor? Coba lo ngasih contoh yang konkret, apa yang salah sama omongan gue? Contoh konkret, oke. Berapa kali lo ngomong yang bikin Dini minder punya adik kayak Aldo? Gara-gara itu makanya Dini nyuekin Rio. Pas lo kalau mereka nggak jadian sekarang. Ayo, kita turun ya, minum-minum dulu, makan kue ya, ayo. Ada tamu rupanya. Saya Rio nih, temennya Andini. Kita minum dulu, makan kue. Waduh, nggak usah nih, saya nunggu di teras aja. Jangan nolak rezeki, ayo. Ayo nak, ayo. Dulu nak ya. Mas Adam nggak ikut makan kue? Kenyang. Ini bolunya. Jangan lupa ya, Ti. Untuk kawannya si Dini di depan itu ya. Biar Aldo aja yang bawa. Jangan Aldo, ntar jatuh. Bi Siti mah nggak pernah percaya sama Aldo. Bawa kue doang Aldo bisa lagi. Iya, udah biar. Oh. Itu kan kue itu enak tuh. Makasih ya. Kuenya, Kak. Makasih. Iya. Aldo kan? Iya. Wah, kemarin di hari ulang tahun kakak kamu narinya bagus loh. Iya, Tia. Iya. Bukannya Aldo malu-maluin. Siapa bilang emangnya? Tadi nih. Enggak kok. Coba deh kamu nari lagi. Emang beneran mau lihat? Iya, cepetan ayo. Ya udah deh. Din. Kak, udah ditungguin temennya tuh. Ngapain sih kamu ngomong sama teman kakak? Mau buat kakak tambah malu lagi? Sadar dong. Kamu tuh... Kamu tuh aneh, tau nggak? Jadi nggak usah so akrab sama teman kakak. Mau ngomong apa? Kayaknya kamu deh yang mesti ngomong. Kenapa udah semingguan ini nyuekin aku? Kita nggak ada masalah kan? Sebaiknya kita nggak usah deket lebih jauh lagi deh. Kenapa? Ya enggak aja. Pokoknya aku nggak mau deket lebih jauh lagi sama kamu. Titik. Ini ada hubungannya ya sama Aldo? Maaf, Ade udah cerita. Dan maaf juga karena aku udah gak sengaja denger saat kamu marah.
di hari acara ulang tahun kamu karena penampilan Aldo. Ya oke. Kamu udah tahu semuanya kan sekarang? Dan kamu tadi juga udah ngobrol tuh sama adik aku. Tambah jelas kan sekarang kalau aku punya adik kayak gitu. Kenapa kok sedih? Besok-besok kan kita bisa ketemu lagi dengan mereka. Ya. Ini kembaranku, namanya Roy. Kami emang berbeda, karena kami kembar tidak identik. Tapi biarpun kami berbeda, aku dan Roy nggak bisa dipisahin. Dan anehnya, aku kadang suka iri sama dia. Karena ketidaksempurnaan dia justru yang membuat dia sempurna. Tiga tahun lalu, dia sakit. Ginjalnya nggak berfungsi. Aku kasih ginjal aku satu untuk dia. Berharap dia tetap hidup. Tapi 1 tahun lalu akhirnya dia pergi. Nah, saat aku ngelihat Aldo, aku ngerasa Roy hidup kembali. Siti. Iya, Bu. Kamu lihat cincin Ibu nggak? Ibu tuh baru beli kemarin. Cincin yang mana, Bu? Yang black sapphire. Di mananya Ratna taro? Di dalam tas ini, Mi. Aduh, gimana sih? Udah ada yang mau beli, tapi kok nggak ada sih? Umi tahu nomor teleponnya Ibu Guru tadi nggak? Tolong dong, Umi teleponin dia. Suruh periksain tas anak-anak. Siapa tahu ada yang ngambil. Jangan nuduh. Abis siapa lagi, Mi? Rumah ini rame sama orang-orang yang gak jelas sih. Gini nih akibatnya. Ada aja yang hilang. Lagian Aldo juga kayaknya gak bisa cari temen yang lain. Ntar pulang yuk. Apa? Sini. Apa? Tadi Neng lihat si Aldo pergi naik taksi. Ah, si Aldo naik taksi? Iya, kok nggak dianterin Mas Tarjo sih? Waduh. Mau kemana, Bang? Ngejar si Aldo. Telat, udah jauh. Kenapa nggak dilarang sama Neng sih? Kan Neng tadi lagi ngelayanin pembeli, Bang. Si Aldonya keburu naik taksi dah tuh, Emang abang tadi kemana? Sampai nggak tahu, Bang. Biasa, buang air. Ya elah, air dibuang-buang. Hemat energi, Bang. Bercanda aja lu. Gawat dah nih. Ya Allah, kemana aja si Aldo? Hah? Siti, iya Nek. Kau telepon si Tarjo itu, suruh dia pulang. Cepat cari si Aldo sampai dapat. Ya, iya. Adam. Ya Nek. Umi, HP-nya Aldo nggak aktif lagi. Aduh, gimana sih udah cincin hilang. Aldo juga ikut hilang. Adam. Kenapa, Nek? Si Aldo pergi naik taksi sendirian dia. Aldo sendirian naik taksi? Nah, lu kemana? Ya mana Nek tahu? Kau carilah dia. Nyantai ya. Nyantai bisanya kok nyantai adek kau hilang. Pergi sana. Kuling dong, Nek. Pergi sana. Sama si Tarjo nanti. Cepat deh. Ya udah. Maaf, Nek. Saya ikut nyari apa di luar? Gimana, Nek? Coba. Telepon lagi dia, telepon lagi. Telepon Sari. Sari telepon ya. Sari telepon. Juga. Ya? Pergi kemana? Nggak tahu, sekarang lagi dicari.
Mana cincin Ratna hilang lagi? Cincin yang mana? Itu yang kemarin beli dari Ibu Intan, yang ada black sapphire-nya. Astagfirullah. Cincin Ratna itu abang taruh di laci kamar. Di laci kamar? Kok bisa? Ratna sepertinya lupa, abang ketemu di wastafel. Jadi abang taruh di laci kamar. Coba kau tengoklah. Dan suruh orang rumah untuk cari Aldo. Kenapa Ratna? Kata abang, cincin Ratna ada di laci kamar, Mi. Astagfirullah. Sudah. Sekarang yang penting Aldo. Kemana dia ini? Hah? Umi. Aldo kabur, bantu cari. Kabur kemana? Ya nggak tahu, makanya bantu cariin. Katanya sih tadi dia naik taksi sendiri. Cepetan. Yaudah kita cari ya. Mas Arjo, tunggu bentar. Mas Arjo, coba cari ke rumah sakit. Mungkin Aldo nemuin Rara. Oh iya juga kali ya. Cepetan ya Mas, udah mau maghrib. Kasihan Aldo. Iya. Sebenarnya adik ini mau kemana? Kok kita ini muter terus? Rumah sakit Ananda. Jauh loh itu. Adik punya uang. Nek. Aldo. Aldo nginep di sini, Rara. Kamu kenapa, Do? Aldo lapar. Aldo mau beli makan dulu ya. Rara temenin ya. Permisi Mbak, mau ke HCU. Mau kemana? Aldo nggak jadi nginep, Ra. Maaf suster, Iya, anak yang nginep di sini kemana ya? Rara. Tadi keluar sama temennya beli makanan. Oh ya. Do, tungguin. Kamu kenapa sih? Tadi Aldo lihat Bang Adam. Aldo nggak mau pulang. Nggak mau pulang? Ada apa? Do, tunggu. Nanti keluarga kamu bingung nyariin kamu. Aldo nggak mau pulang. Terus kamu mau kemana? Nggak tahu. Do. Aldo sama Rara nggak kesini, Kak? Mana sih mereka? Mungkin mereka ke rumahnya Bu Alia. Iya, Kak. Pasti mereka di sana. Kalian tahu nggak rumahnya di mana? Tahu. Yaudah yuk kita ke sana ya. Ayo Mas. Mau kemana? Anak kecil tidur sana. So gede, dagu amat. Udahlah, saya nggak bisa lanjutin hubungan kita. Reni. Bu, Aldo sama Rara hilang, Bu. Hilang? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Mungkin nggak ya mereka kesini? Apa mereka berani? Ma, Aldo bagaimana? Aldo, Bang.
Ya, halo Bang. Udah ketemu? Belum ketemu. Makan yuk. Duitnya hilang. Hilang. Hujan. Bang, kenapa nggak lapor sama polisi sekarang aja sih, Bang? Ratna, kita itu harus menunggu 24 jam dulu baru lapor ke polisi. Umi, kalau ada apa-apa dengan Aldo gimana? Bang, boleh minjem payungnya nggak? Buat apaan? Mau ngejek payung buat makan. Ya udah. Makasih ya, Bang. Jangan jauh-jauh ya. Iya. Adam, kau antar anak-anak itu pulang dulu. Kasihan mereka udah ngantuk itu. Kita makan dan tidur di sini aja. Udah malam banget soalnya. Ini masuk, ntar hujan lagi. Senang ya bisa cari uang sendiri. Ini makanan pertama hasil kerja Aldo sendiri tahu. Besok ngojek payung lagi yuk. Besok kan belum tentu hujan. Emang kamu mau jadi tukang ojek payung terus? Kan enakan di rumah kamu. Aldo nggak mau pulang. Andini,
Andini malu punya adik kayak Aldo. Rara malu gak punya teman kayak Aldo. Makasih mau jadi temen Aldo. Ini jahat, Nek. Pasti Aldo pergi gara-gara sikap Dini selama ini. Kalau sampai ada apa-apa dengan Aldo, Dini bakal nyesel seumur hidup. Kita berdoa selalu. Ya. Hei, ngapain kalian tinggal di sini? Ini tempatku. Pergi. Orang gila. Jadi kita tidur di sini. Tak ada orang gila lagi. Mana basah tuh? Emang kamu mau balik ke rumah sakit? Udah jauh lagi. Enggak. Aldo nggak mau balik ke rumah sakit. Nanti ada Bang Adam lagi. Nah, Rara tahu tempat kita bisa tidur malam ini. Di mana? Udah ikut aja, nggak jauh kok dari sini. Di sini. Kita nggak akan diusir dari sini. Kan sanggar lukis kamu. Aldo? Loh, kok kamu tidur di sini? Ya, halo. Iya, Pak. Iya, ya. Di mana, Pak? Sanggar lukis. Oh, iya. Baik. Terima kasih, Pak. Ibu, Pak. Hai Aldo. Hai, Pak. Gambarnya bagus. Ini siapa aja? Ini Rara. Ini Aldo. Ini Nenek. Ini Bisiti. Ini Mas Darjo. Keluarga lain enggak digambar? Keluarga yang lain pada sibuk. Jadi nggak Aldo gambar. Oh. Aldo, tadi Mas Teddy yang telepon keluarga Aldo. Maafkan Bunda, Nak.
Aldo sudah kembali ke rumah bersama keluarganya. Aku juga kembali ke rumah sakit untuk menjaga satu-satunya keluarga yang masih kumiliki sekarang. Aku tidak bisa membayangkan jika Simbo pada akhirnya harus pergi meninggalkanku. Suster, Simbo udah bangun. Terima kasih ya Allah. Disinilah aku sekarang, di sebuah rumah yang lebih indah dari mimpiku, dengan banyak jendela. Ya, kami tinggal di villa milik keluarga Aldo. Pak Sahri begitu baik hati, mengizinkan aku dan Simbo tinggal di sini, sekalian menjaga villa mereka. Kalau hari libur, Aldo datang ke villa, dan kami main bersama di kebun bawang milik mereka. Simbo semakin hari juga tambah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara. Udah dijemput. Ya, bentar ya. Sekarang aku sekolah di madrasah di kampung dekat villa. Dan aku juga sudah memiliki sahabat-sahabat baru yang baik. Berangkat dulu ya, Mbak. Iya. Bude Asih. Bude Asih bukannya di Batam. Bude Asih putuskan untuk nemenin Rara sama Simbo. Bapak udah nggak ada. Iya, Bude tahu. Mbok. Asih. Dari mana kamu tahu kami tinggal di sini, Ndok? Bu Alia, Mbok, yang memberitahu. Ayo masuk. Cepet, nanti telat.
sempurna.